saya Angelina Maria Edita Dona, NRP 21932246, Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Perkenalkan, nama saya Teresia Dasokale, NRP 21932299, kelas RMIKC. Nama lengkap saya Susito Aswale Dulu, NRP 219322297, kelas C. Perkenalkan, nama lengkap saya Christian Polmone, NRP 219322275, kelas RMIK C semester 2. Nama saya Antoni Susaroge, NRP 21932247. Perkenalkan, nama saya Yohanes Francisco Fernandes, NRP 21932301. Perkenalkan, nama saya Najamuddin Moka, NRP 219332282. Pengertian masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik secara material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan, Pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat masyarakat miskin. Pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, ras maupun kebudayaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan memajukan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, termasuk rakyat miskin. Untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan tentang kerukunan hidup. Kerukunan hidup adalah suasana di mana antara manusia secara individual atau kelompok terjalin saling pengertian dan kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan yang bersifat materi, paham, atau golongan, dan bekerja sama dan saling membantu agar membangun kepentingan masyarakat Madinah dan berjuang bersama demi tegaknya kerukunan hidup bersama. Karena itu, kerukunan tersebut adalah modal utama demi kelangsungan hajat hidup sebuah bangsa. Pembangunan tidak terdapat berjalannya sempurna apabila sumber daya manusia tidak memiliki sikap saling menghargai antara sesama. Sekian dari materi saya. Di sini saya akan menjelaskan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi saluran kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, melakukan tugas mengajukan tujuan nasional. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pembangunan nasional. Di dalam suatu pembangunan nasional, sangatlah membutuhkan suatu kerangka pemikiran yang melandasi suatu pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional. Dan pembangunan nasional tidaklah memiliki arti yang sempit. Hanya pembangunan fisiknya saja, tetapi pembangunan nasional sangatlah memiliki arti yang begitu luas, yaitu membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Pancasila dapat dijadikan paradigma pembangunan nasional karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung
di dalam Undang-Undang alinea keempat yang tercantumkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat adil dan makmur. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pengertian paradigma reformasi merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani, bermartabat, demokrasi, serta bermoral. Pancasila sebagai paradigma reformasi dibagi atas 3, yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, dan yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum yaitu 1. Semenjak 8 Mei 1998 saat runtuhnya Orde Baru, tatanan hukum Indonesia telah mengalami kerusakan parah. Hukum yang seharusnya sebagai pelayan kebutuhan masyarakat malah menjadi alat kekuasaan. Yang kedua, pelaksanaan hukum telah diselewengkan sehingga bertentangan prinsip keadilan dan menentang alam. Berdasarkan pada nilai Pancasila, berusaha menegakkan kembali hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sehingga pada akhirnya terwujudlah hukum Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sesuai tujuan hukum melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem politik yang muncul sekitar masa Orde Lama dan Orde Baru nampak telah memberikan porsi kekuasaan yang besar pada presiden. Akibatnya, nilai demokrasi yang katanya dijunjung tinggi tidak dirasakan oleh rakyat. Keadaan ini berjunjung pada tindakan bergejolak rakyat yang menuntut hak dan kewajibannya terpenuhi sebagai warga negara. Oleh karena itu, lahirlah sebuah reformasi politik menuju kehidupan demokratis yang sebenar-benarnya melalui revitalisasi ideologi Pancasila, yaitu dengan mengembalikan Pancasila pada kedudukannya, salah satunya pada tatanan kehidupan politik kita. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang kala itu tercoreng oleh praktik-praktik kecurangan dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keberpihakan mengarah pada kaum kapital atau pengusaha besar. Semua itu menyebabkan krisis ekonomi, untung di sana-sini, pengangguran serta kemiskinan dan kesenjangan yang mencolok antara si miskin dan si kaya. Gerakan revolusi tercanangkan dan bertekad memperbaiki struktur ekonomi negara dengan menyelenggarakan pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa dan menghilangkan kesenjangan ekonomi.